Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sebelum belajar kalian harus berdoa. Dan pada hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran yang kedua. Dalam materi Aku Bersyukur Atas Turunnya Hujan, pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Rabu 29 Juli tahun 2020. Anak-anak, masih ingat gak pembelajaran minggu yang kemarin? Ya, kita belajar dalam materi Allah hadir dalam alam semesta. Masih ingat gak manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Yang diciptakan pertama kali adalah Adam, kemudian Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa, manusia berkembang menjadi semakin banyak. Kemudian pada masa itu atau zaman dahulu, semakin banyak atau berkembangnya manusia, banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di muka bumi ini. Tetapi Nuh dan keluarganya adalah benar di mata Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga anak Bapak Nuh ini juga mempunyai istri. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan kepada Nuh. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Dan air mengenangi bumi selama 150 hari. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang tadi selamat. Kemudian setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Kemudian Bapak Nuh dan keluarganya mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas ibadah itu, sehingga Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dari muka bumi ini. Sejak itulah Tuhan berjanji mengatur antara musim hujan dan musim kemarau, antara musim menabur dan musim menuai, semua berlangsung secara bergantian dengan teratur. Nah anak-anak, jangan lupa buka juga di Alkitab kalian Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, dibaca dan direnungkan ya. Nah, Tuhan tadi mengatur musim di setiap negara. Kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia terletak di Khatulistiwa. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan bermanfaat bagi para petani untuk yang pertama mengolah sawah, yang kedua menabur, yang ketiga menanam padi. Sedangkan musim kemarau berguna untuk memanen dan menjemur padi. Pada musim hujan, cuaca berawan, dingin dan sering hujan, sehingga tanaman menjadi subur dan kita tidak perlu menyiram tanaman tersebut. Sedangkan pada musim kemarau, cuacanya cerah, panas, dan hujan jarang terjadi. Ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Negara-negara tersebut antara lain Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan masih banyak negara yang lainnya yang memiliki 4 musim tersebut. Nah anak-anak, dari pembelajaran tadi kita bisa belajar bahwa semua musim yang ada di muka bumi ini adalah berkat dari Tuhan, dan semua musim yang ada
itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita bersama-sama menyanyi terlebih dahulu untuk mengingat-ingat bagaimana kebaikan Tuhan terhadap keluarga Bapak Nuh, sehingga Tuhan menyelamatkan keluarga ini dari air bah dan hujan yang lebat. Oke anak-anak, dengarkan dan ikuti ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Anak-anak, kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Tahukah kalian siapakah Raja Ahab itu? Ya, Raja Ahab adalah Raja Israel, dan dia mempunyai sifat yang jahat di mata Tuhan. Dia dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal. Kemudian Tuhan memperingatkan Raja Ahab ini melalui Nabi Elia, namun Raja Ahab tidak mau bertobat. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan, dan Tuhan menghukum selama 3,5 tahun. Pada akhir masa kekeringan, Nabi Elia naik ke Gunung Karmel. Ia memohon kepada Tuhan. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kemudian Nabi Elia menyuruh bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Ketika bujangnya melihat ke arah laut, ternyata belum ada apapun yang kelihatan di sana. Tapi ketika bujangnya melihat ke arah laut yang ke-7 kalinya, tampaklah awan kecil sebesar telapak tangan. Dan dari awan sekecil itu, sekejap mata langit menjadi kelam dan kemudian hujan turun dengan lebatnya. Anak-anakku yang terkasih, dari cerita tadi kita boleh belajar dalam kehidupan kita. Apabila kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Maka anak-anak jangan lupa berdoalah setiap hari, bacalah firman Tuhan setiap hari dan renungkan itu. Kemudian taat dan patuhlah kepada orang tua kalian, hormati orang tua kalian, karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, selalu semangat dan bergembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua.